Di malam hujan deras di pinggiran Jakarta, pintu rumah keluarga Sari ditutup dengan keras di depan wajahnya yang basah oleh air mata dan air hujan. "Kau bukan anakku lagi," teriak ayahnya, suaranya bergema seperti petir, sementara ibunya hanya menangis di belakang, tak berani membelah. Sari, gadis berusia 12 tahun itu, berdiri sendirian di jalan gelap, tubuh kecilnya gemetar karena dingin dan ketakutan, memeluk tas kecil yang berisi pakaian seadanya. Mengapa ini harus terjadi? Pikir Sari dalam hati, hatinya hancur berkeping-keping. Aku hanya suka dengan teman perempuanku, apa salahnya? Tapi di mata keluarganya, itu adalah dosa besar, sesuatu yang tak bisa diterima di masyarakat yang penuh norma agama dan tradisi. Sari berjalan tanpa tujuan, kakinya membawa ke taman kota terdekat, di mana ia meringkuk di bangku kayu yang basah, menangis pelan sambil memeluk lututnya. Mengapa Tuhan membiarkan ini? Apakah aku monster? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, membuatnya merasa semakin kesepian. Tapi tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan taman, dan seorang wanita turun, payung di tangan. Wanita itu, yang kemudian Sari ketahui bernama Maya, seorang pengusaha sukses berusia 35 tahun, melihat Sari dari kejauhan. Ada sesuatu dalam tatapan gadis kecil itu yang membuat hati Maya terguncang, mungkin karena ia pernah merasakan hal yang sama di masa mudanya. Maya mendekat, suaranya lembut tapi tegas, "Anak kecil, kenapa kau di sini sendirian?" Sari mengangkat wajahnya, mata merah karena menangis, dan tanpa pikir panjang, menceritakan semuanya. Maya mendengarkan dengan sabar, hatinya teriris oleh cerita itu. "Aku tidak bisa membiarkan ini," batin Maya. "Aku tahu betapa sakitnya ditolak karena siapa dirimu." Maya memutuskan untuk membawa Sari pulang ke rumahnya yang mewah di kawasan elit Jakarta. "Kau bisa tinggal di sini sementara," katanya, tapi dalam hati, Maya tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sari, yang awalnya ragu, akhirnya setuju karena tak ada pilihan lain. Di rumah Maya, Sari diberi kamar sendiri, makanan hangat, dan perhatian yang belum pernah ia rasakan. Tapi malam itu, saat Sari berbaring di tempat tidur empuk, pikirannya masih bergolak. Apakah ini mimpi? Atau hanya penundaan dari mimpi buruk yang sebenarnya? Maya, di kamar sebelah, juga tak bisa tidur. Mengapa aku melakukan ini? Apakah aku hanya ingin menebus masa laluku, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Maya ingat masa kecilnya sendiri, ketika ia menyadari ketertarikannya pada perempuan, tapi ia menyembunyikannya demi keluarga. Kini, sebagai jutawan yang mandiri, ia bisa hidup bebas, tapi melihat Sari membuatnya bertanya, apakah aku benar-benar bebas, atau masih terjebak dalam norma masyarakat? Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengurus Sari seperti anak sendiri. Ia mendatarkan Sari ke sekolah swasta terbaik, membeli pakaian baru, dan bahkan menyewa tutor untuk mengejar ketertinggalan pelajaran. Sari merasa seperti sedang hidup di dongeng, tapi di balik itu, ia merasa bersalah. Mengapa aku menerima ini? Apakah aku layak? Keluargaku membuangku karena aku berbeda, tapi Maya menerimaku apa adanya. Tapi Sari tak tahu bahwa Maya juga punya rahasia. Maya adalah lesbian, tapi ia menyembunyikannya dari dunia bisnisnya yang konservatif. Jika ketahuan, bisnisnya bisa hancur. Mengapa aku mengambil risiko ini? Pikir Maya setiap malam. Tapi melihat Sari tersenyum membuatnya merasa itu sepadan. Suatu hari, Sari bertemu dengan teman sekolah baru, seorang gadis bernama Lina, yang ramah dan cantik. Mereka cepat akrab, dan Sari merasakan getaran aneh di hatinya, sesuatu yang mirip dengan apa yang membuat keluarganya mengusirnya. "Oh tidak," batin Sari, panik. "Aku tak boleh lagi." Tapi perasaan itu tumbuh, membuatnya gelisah.
Maya memperhatikan perubahan Sari, dan dalam hati ia khawatir. Apakah gadis ini akan mengulangi kesalahanku? Atau aku bisa membantunya menghadapinya dengan benar? Konflik mulai muncul ketika keluarga Sari mengetahui keberadaannya melalui gosip tetangga. Ayah Sari datang ke rumah Maya, marah besar. "Kembalikan anakku," teriaknya. Maya menghadapinya dengan tenang, "Dia aman di sini. Kau yang membuangnya." Pertengkaran itu membuat Sari bersembunyi di kamar, menangis. Mengapa ayah datang sekarang? Apakah ia menyesal, atau hanya malu? Maya menolak menyerahkan Sari, tapi itu membuatnya sadar betapa rapuh posisinya. Jika keluarga Sari melapor ke polisi, atau menyebarkan rumor, semuanya bisa hancur. Malam itu, Maya duduk sendirian di ruang tamu, memegang gelas anggur. Apakah aku egois? Aku ingin menyelamatkannya, tapi mungkin aku hanya menariknya ke dalam masalahku sendiri. Sari, yang mendengar semuanya, keluar dari kamar dan memeluk Maya. "Terima kasih, Tante," katanya pelan. Saat itu, ikatan mereka mulai terbentuk lebih dalam, tapi Sari tak tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Tahun-tahun berlalu, Sari kini berusia 18 tahun, tumbuh menjadi wanita muda yang cerdas dan mandiri di bawah asuhan Maya. Tapi di balik senyumnya yang cerah, ada luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Setiap malam, Sari bermimpi tentang ayahnya yang mengusirnya, suaranya bergema, "Kau memalukan keluarga. Mengapa aku masih peduli?" Pikir Sari, hatinya perih. "Aku punya kehidupan baru sekarang, tapi kenapa rasa sakit ini tak hilang?" Maya, yang kini seperti ibu angkat baginya, selalu mendukung, tapi Sari mulai merasakan sesuatu yang lebih dari rasa terima kasih. Saat melihat Maya bekerja di kantor rumahannya, dengan sikap tegas dan percaya diri, Sari merasa jantungnya berdegup kencang. "Ini salah," batin Sari, mencoba menekan perasaan itu. "Maya adalah penyelamatku, bukan? Bukan itu." Tapi perasaan itu tumbuh, membuatnya bingung dan gelisah. Sementara itu, Maya mulai menghadapi tekanan dari dunia luar. Bisnisnya berkembang, tapi rumor tentang wanita lajang yang mengadopsi gadis jalanan mulai beredar di kalangan rekan bisnis yang konservatif. Suatu hari, mitra bisnis utamanya, seorang pria berpengaruh bernama Pak Budi, bertanya langsung, "Maya, apa benar kau hidup dengan gadis itu? Orang bilang kau berbeda." Maya tersenyum dingin, tapi dalam hati ia panik. "Jika aku mengakui, semuanya hilang. Tapi jika aku bohong, aku mengkhianati diriku sendiri." Maya memilih diam, tapi itu hanya menunda masalah. Sari, yang tak sengaja mendengar percakapan itu, merasa bersalah. "Aku penyebabnya. Mengapa aku tak pergi saja?" Tapi ia tak bisa, karena ketergantungannya pada Maya sudah terlalu dalam. Konflik memuncak ketika Sari bertemu kembali dengan Lina, teman sekolah lamanya, yang kini kuliah di universitas yang sama. Lina, dengan senyum manis dan mata yang penuh kehangatan, mengajak Sari minum kopi. Di kai kecil di kampus, mereka berbincang panjang, dan Sari merasakan tarikan lama itu kembali. "Aku suka kamu, Sari," kata Lina tiba-tiba, suaranya gemetar. Sari terkejut, hatinya bergejolak. Ini yang kuinginkan, tapi apa harganya? Ia ingat keluarganya, ingat Maya. Malam itu, Sari pulang dengan pikiran kacau, dan Maya melihat perubahannya. "Ada apa, Sari?" tanya Maya lembut. Sari ingin menceritakan, tapi kata-kata tercekat. Apakah Maya akan mengerti? Atau ia akan kecewa? Akhirnya, Sari mengaku, "Aku suka perempuan, Tante. Seperti dulu." Maya memeluknya, "Aku tahu, dan aku juga begitu." Pengakuan itu seperti bom, membuat Sari mundur. Maya, lesbian. Mengapa ia tak pernah bilang?
Rasa marah dan bingung bercampur. Aku pikir ia menerimaku karena kasihan, tapi sekarang. Apakah ada sesuatu di antara kami? Maya menjelaskan masa lalunya, bagaimana ia menyembunyikan identitasnya demi kesuksesan. Aku tak ingin kau mengalami apa yang kualami, katanya, air mata mengalir. Tapi Sari merasa dikhianati. Mengapa kau bohong padaku? Pikirnya. Hubungan mereka mulai retak. Sari mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lina, mencoba mencari kebebasan. Tapi Lina punya rahasianya sendiri, ia berasal dari keluarga religius yang ketat, dan jika ketahuan, ia bisa diusir seperti Sari dulu. Kita harus rahasia, kata Lina, tapi Sari muak dengan rahasia. Mengapa kita harus bersembunyi? Apakah cinta ini dosa? Konflik semakin dalam ketika ayah Sari muncul lagi, kali ini dengan niat menebus kesalahan. Ia datang ke rumah Maya, memohon maaf. Aku salah, Sari. Kembalilah. Sari terguncang. Apakah aku harus memakan? Setelah semua yang ia lakukan. Maya menasihati, pikirkan baik-baik. Keluarga adalah akar, tapi jika akar itu beracun. Tapi Sari ragu, hatinya terbelah antara masa lalu dan sekarang. Akhirnya, ia setuju bertemu ayahnya, tapi pertemuan itu berakhir buruk. Ayahnya masih tak menerima orientasinya, hanya ingin memperbaiki citra keluarga. Kau harus berubah, katanya. Sari marah, aku tak perlu berubah. Ia lari pulang ke Maya, tapi di sana, ia menemukan Maya sedang bertengkar dengan Pak Budi. Ia telepon. Jika kau tak hentikan rumor itu, aku mundur, teriak Maya. Sari sadar, kehadirannya membahayakan Maya. Malam itu, Sari duduk sendirian di balkon, air mata mengalir. Apakah aku harus pergi? Untuk melindungi orang yang kucintai. Perasaan cintanya pada Maya semakin jelas, tapi itu membuat semuanya lebih rumit. Maya di kamarnya juga bergulat. Aku mencintainya sebagai anak, tapi apakah lebih? Ini salah, tapi hati tak bisa bohong. Ketegangan meningkat, dan Sari memutuskan untuk menghadapi Lina besok, tapi ia tak tahu bahwa keputusan itu akan membawa pengkhianatan. Pagi itu, Sari bertemu Lina di taman kampus, hatinya penuh gejolak. Kita tak bisa terus bersembunyi, kata Sari tegas, suaranya gemetar karena emosi yang menumpuk. Lina memandangnya dengan mata berkaca-kaca, tapi keluargaku. Mereka akan membunuhku jika tahu. Sari merasa sakit hati, ingat pengalamannya sendiri. Mengapa kita harus menderita begini? Apakah masyarakat ini tak pernah berubah? Tapi ia tak mundur, kita harus berani, atau ini tak ada artinya. Lina setuju dengan ragu, dan mereka berpelukan, tapi di balik itu, Sari merasa ada yang salah. Perasaannya pada Maya semakin kuat, membuat hubungan dengan Lina terasa seperti pelarian. Kembali ke rumah, Sari menemukan Maya sedang packing tas. Aku harus pergi bisnis ke Surabaya, kata Maya, tapi Sari tahu itu bohong. Matanya penuh kepedihan. Maya sebenarnya menghindari konfrontasi dengan Pak Budi, yang mengancam membocorkan rahasianya jika tak mundur dari proyek besar. Apakah aku harus mengorbankan semuanya untuk Sari? Pikir Maya, hatinya teriris. Aku mencintainya, tapi ini bisa menghancurkan kami berdua. Sari merasa ditinggalkan, marah membara. Mengapa kau pergi sekarang saat aku butuhmu? Ia menghabiskan malam sendirian, pikiran berputar tentang Lina dan Maya. Keesokan harinya, pengkhianatan datang. Lina, di bawah tekanan keluarganya yang curiga, menceritakan semuanya kepada mereka. Keluarga Lina datang ke kampus, menariknya pulang, dan rumor menyebar seperti api. Sari itu lesbian, ia merusak anak kami, kata mereka kepada rektor. Sari dipanggil ke ruang dekan, diinterogasi.
Ini bisa merusak reputasimu, kata dekan. Sari merasa dunia runtuh. Mengapa Lina melakukan ini? Apakah cinta kita palsu? Air mata mengalir di pipinya saat ia pulang, tapi rumah kosong karena Maya pergi. Sendirian, Sari menangis di kamar Maya, mencium aroma parumnya. Aku mencintai Maya, bukan Lina. Mengapa aku baru sadar sekarang? Tapi terlambat. Maya di Surabaya menerima telepon dari teman bisnis. Rumor tentang Sari dan dirinya menyebar. Kau lesbian. Dan gadis itu, tanya mereka. Maya marah, tapi lebih takut. Apakah ini akhir dari segalanya? Ia memutuskan kembali ke Jakarta, tapi di bandara, ia bertemu Pak Budi yang sengaja menunggu. Hentikan ini atau aku publikasikan, ancamnya. Maya menghadapinya, kau tak tahu apa-apa tentangku. Tapi dalam hati, ia hancur. Mengapa aku harus memilih antara bisnis dan cinta? Kembali ke rumah, Maya menemukan Sari meringkuk di soa, menangis. Lina mengkhianatiku, cerita Sari. Maya memeluknya, dan saat itu perasaan mereka meledak. Aku mencintaimu, Sari, kata Maya pelan. Sari terkejut, tapi balas pelukan. Aku juga. Tapi kebahagiaan itu singkat, karena pintu diketuk keras. Ayah Sari datang lagi, kali ini dengan polisi. Kau merusak anakku, teriaknya pada Maya. Polisi menyelidiki, meski tak ada bukti kriminal, tapi tekanan sosial besar. Sari menghadapi ayahnya, ini pilihanku, ayah. Terima atau pergi. Ayahnya pergi dengan marah, tapi itu membuat Sari bertanya, apakah aku salah memilih cinta ini? Maya dan Sari kini bersama, tapi dunia luar menekan. Rekan bisnis Maya mundur satu persatu, bisnisnya goyah. Kita harus pindah, usul Maya, tapi Sari menolak. Kita lawan. Tapi dalam hati, Sari ragu. Apakah cinta ini layak harganya? Malam-malam berikutnya, mereka berdua bergulat dengan pikiran. Maya memikirkan pengorbanan, aku kehilangan segalanya, tapi dapatkan dia. Apakah itu cukup? Sari memikirkan masa lalu, keluargaku, teman-temanku, semuanya hilang karena ini. Tapi Maya adalah segalanya sekarang. Konflik mencapai puncak ketika Lina muncul lagi, memohon ma. Aku takut, katanya. Sari marah, kau menghancurkan semuanya. Lina pergi, tapi itu membuat Sari sadar betapa rapuh hubungan. Maya melihat itu, mulai ragu. Apakah aku egois menarik Sari ke dalam ini? Ia memutuskan untuk melepaskan, mungkin kau lebih baik tanpa aku. Sari terkejut, jangan. Pertengkaran meledak, emosi meluap. Kau penyelamatku, tapi sekarang kau ingin pergi, teriak Sari. Maya menangis, aku tak ingin kau menderita. Malam itu mereka berpisah kamar, hati hancur. Apakah ini akhir? Pikir Sari. Atau hanya ujian? Ketegangan semakin tebal, dan Sari memutuskan untuk menghadapi masyarakat sendirian besok. Pagi berikutnya, Sari berdiri di depan gedung universitas, hatinya berdegup kencang seperti drum perang. Ia memutuskan untuk berbicara terbuka di forum mahasiswa tentang pengalamannya, meski Maya menentang. Ini berbahaya, kata Maya malam sebelumnya, suaranya penuh kekhawatiran. Tapi Sari tegas, aku muak bersembunyi. Jika kita tak lawan, kita kalah. Dalam hati, Sari bertanya, apakah aku siap bayar harganya? Kehilangan teman, karir, bahkan Maya. Tapi ia maju, mikrofon di tangan, menceritakan semuanya, diusir keluarga, diselamatkan Maya, pengkhianatan Lina. Auditorium hening, lalu gemuruh tepuk tangan dari sebagian, tapi juga cercaan dari yang lain. Dosa, teriak seseorang. Sari merasa jantungnya teriris, tapi ia terus. Ini untuk kita semua yang tersembunyi.
Maya yang diam-diam datang, melihat dari belakang, air mata mengalir. Apakah ia gila? Aku takut kehilangannya. Tapi bangga juga muncul. Setelah acara, media lokal mewawancarai Sari, dan berita menyebar cepat. Gadis lesbian tantang norma masyarakat, judul koran. Keluarga Sari marah besar, ayahnya menelepon, kau hancurkan nama kami. Sari menutup telepon, tapi hatinya perih. Mengapa ia masih peduli pendapatnya? Maya pulang dengan wajah pucat, bisnisnya semakin goyah. Investor mundur, telepon berdering tak henti dari kreditor. Ini karena aku, kata Sari, bersalah. Maya memeluknya, tidak, ini karena kita. Tapi dalam hati Maya keraguan tumbuh. Apakah cinta ini terlalu mahal? Aku kehilangan jutaan, reputasi, segalanya. Malam itu mereka bertengkar hebat. Kau tak pikirkan aku, teriak Maya. Sari balas, kau yang selalu mundur. Emosi meluap, air mata banjir. Sari lari keluar rumah, berjalan di jalan malam Jakarta yang ramai. Mengapa semuanya begini? Aku hanya ingin dicintai. Ia duduk di bangku taman yang sama seperti dulu, meringkuk, menangis. Kenangan masa kecil kembali, membuatnya semakin hancur. Maya mencarinya panik, hatinya dipenuhi penyesalan. Mengapa aku marah? Ia adalah segalanya bagiku. Akhirnya menemukan Sari, Maya memeluknya erat. Makan aku, bisiknya. Mereka pulang bersama, tapi keretakan tetap ada. Keesokan harinya, pengkhianatan baru datang. Pak Budi, mantan mitra Maya, membocorkan rahasia mereka ke media. Maya lesbian, ia manipulasi gadis muda, berita itu menyebar. Maya hancur, bisnisnya bangkrut dalam semalam. Ini akhir, katanya pada Sari, suaranya pecah. Sari merasa dunia runtuh. Aku penyebabnya. Mengapa aku tak diam saja? Tapi ia tak menyerah, mencari pekerjaan untuk mendukung mereka. Kita mulai lagi, katanya. Maya ragu, bagaimana? Masyarakat tak akan terima. Konflik internal Maya semakin dalam. Aku mencintainya, tapi apakah aku kuat? Sari juga bergulat, ingat Lina yang kini hilang kontak, mungkin menderita sendirian. Apakah aku salah menyeret Maya ke bawah? Hari-hari berikutnya penuh penderitaan. Mereka pindah ke apartemen kecil, hidup sederhana. Teman-teman menjauh, keluarga Sari mengirim surat ancaman. Sari menerima pelecehan online, kata-kata kejam menusuk hati. Kau abnormal, baca pesan itu. Sari menangis setiap malam, bertanya apakah ini pantas. Tapi pelukan Maya memberi kekuatan. Maya mencoba bangkit, mencari investor baru, tapi ditolak. Reputasimu rusak, kata mereka. Maya merasa gagal total. Mengapa aku tak menyi?